Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS-nya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi simple dan mudah apa saja yang wajib kalian bisa. Nah, pada part 2 kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu mengenai sel volta. Nah, sel volta ini materinya relatif mudah ya. Nah, dan soal yang sering muncul itu mengenai menghitung atau menentukan mana yang merupakan reaksi spontan. Yang kedua, mengenai sifat keperiodikan. Sifat keperiodikan itu berarti jari-jari atom, keelektronegatifan, kemudian energi ionisasi, sifat oksidator, dan sebagainya ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas mengenai jari-jari atom atau dan jari-jari ion ya. Nah, yang ketiga mengenai senyawa karbon. Senyawa karbon itu bisa alkana, alkena, alkuna, dan senyawa turunannya ya. Bisa alkohol, kemudian ether, ester, dan sebagainya ya. Nah, yang akan saya bahas dan soal yang sering muncul itu mengenai gugus fungsi pada senyawa karbon, kemudian isomer fungsinya atau reaksi identifikasi ya, misalkan membedakan antara alkohol dengan ether dan sebagainya. Kemudian keasaman pada senyawa karboksilat. Nah, nanti senyawa karboksilat ini bisa akan lebih asam atau bisa tidak begitu asam tergantung gugus yang diikatnya. Ada gugus pendorong dan penarik elektron ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari saja kita bahas untuk yang pertama ya. Nah, yang pertama mengenai soal berikut ya. Di sini diketahui data ada 3 buah data potensial reduksi standar ya. Nah, kemudian di antara 4 pilihan jawaban ini diminta manakah yang merupakan reaksi spontan ya. Nah, seperti yang kita ketahui, adik-adik ingat ya, reaksi spontan itu dia memiliki E0 selnya lebih dari 0 ya. Berarti potensial sel keempat reaksi ini harus nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif ya. Nah, kemudian rumus E0 sel sendiri itu E0 katoda dikurangi E0 anoda ya. Di mana pada katoda ini yang mengalami reaksi reduksi. Nah, kemudian pada anoda yang mengalami reaksi oksidasi ya. Nah, kemudian untuk reaksi pertama kita hitung saja ya E0 selnya. Nah, bisa kita lihat Zn ini yang kita kasih warna orange ya. Ini kan yang mengalami oksidasi, yang warna pink ini dia yang mengalami reduksi ya. Berarti kan yang reduksi itu Cu nilainya 0,337 dikurangi Zn-nya dia mengalami oksidasi nilainya minus 0,763 ya. Nah, didapat hasilnya positif ya. 1,1 volt. Atau adik-adik yang penting nggak usah cari nilai secara spesifik ya. Cukup kita tahu nilainya positif atau negatif saja ya. Karena nilainya positif berarti dia reaksinya spontan ya. Untuk yang kedua, E0 selnya, Cu-nya ini mengalami oksidasi, Fe-nya mengalami reduksi ya. Berarti tinggal kita input saja. Fe-nya nilainya kan 0,771, kemudian dikurangi yang oksidasi, si Cu nilainya 0,337, didapat hasilnya positif juga ya. Berarti reaksinya spontan. Kemudian reaksi yang ketiga, Zn mengalami oksidasi, kemudian Fe-nya mengalami reduksi. Ini merupakan potensial sel dari Fe yang mengalami reduksi, kemudian dikurangi dari Zn ya, karena dia mengalami oksidasi. Nah, ini dapat hasilnya positif juga, berarti reaksinya spontan ya. Kemudian kita cek jawaban yang keempat. Yang keempat kan Cu-nya dia oksidasi, kemudian Zn-nya dia mengalami reduksi. Berarti Zn kita tulis nilainya minus 0,763 dikurangi yang oksidasinya yang si Cu nilainya 0,337 ya. Berarti ini hasilnya minus 1,1 volt. Berarti dia karena nilainya negatif tidak spontan ya. Nah, yang ditanyakan di sini kan dia reaksi yang berjalan spontan. Berarti jawabannya yang A ya. Karena yang benar jawaban 1, 2, dan 3. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan membahas mengenai jari-jari ion atau jari-jari kation di sini ya.
Nah, seperti yang kalian ketahui ketika kalian belajar di sekolah, kalian pasti pernah mendapatkan dari guru kalian mengenai sifat keperiodikan secara umum ya. Di mana dalam sistem periodik unsur, untuk yang paling kiri dan paling bawah yang makin besar itu jari-jari atom, reduktor, dan sifat logam ya. Ini secara umum. Nanti pada kenyataannya mungkin ada beberapa unsur yang sedikit berbeda ya. Nah, kemudian untuk yang paling kanan dan paling atas yang makin besar itu energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, oksidator, dan sifat non-logam ya. Nah, energi ionisasi sendiri yang paling besar itu helium ya. Sedangkan untuk afinitas, keelektronegatifan, oksidator, dan non-logam itu fluorin yang paling besar. Berarti kalian bisa hafalkan ini juga untuk menjawab beberapa soal. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini bisa kalian juga hafalkan dari sifat keperiodikan dalam sistem periodik unsur ini ya. Seperti yang kita ketahui kan kalau jari-jari atom ini makin besar makin kiri dan makin bawah ya. Nah, di mana Na, Mg, dan Al dalam keadaan atomnya ya, atau bukan dalam keadaan ionnya, dia akan golongan 1A, 2A, 3A. Berarti ini Na paling kiri, Al paling kanan. Nah, nanti untuk dalam keadaan ionnya juga sama. Nanti yang paling besar itu Na, yang paling besar itu Mg, yang paling besar itu Al. Kalau kalian ingin menjawabnya pakai sistem hafalan ini ya, ini berbanding lurus dengan sifat keperiodikan yang bisa kalian hafalkan. Atau kalau kalian mau belajar teorinya, kenapa Na bisa menjadi yang paling besar? Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya jari-jari itu jarak inti atom ke elektron yang paling luar. Nah, berarti kalau natrium sendiri, ini kan inti atomnya terdiri kan dari proton dan neutron ya. Nah, di sini kan protonnya ada 11 ya. Kalau kita bikin konfigurasi elektronnya, kan dia udah keadaan ion, berarti melepas satu elektron ya, jadi 28. Nah, yang namanya jari-jari itu kan jarak dari inti atom ke elektron paling luar ya. Nah, kemudian untuk Mg juga sama. Ini untuk Al juga sama. Jari-jarinya seperti ini ya. Nah, terus kenapa Al bisa yang paling kecil sedangkan Al yang paling besar? Bisa kalian lihat juga secara nalar atau secara teori, inti atom kan bermuatan positif nih. Elektron kan bermuatan negatif. Anggap ini kan aja ada 8 elektron ya. Nah, untuk yang natrium, 8 elektron ini ditarik oleh 11 muatan positif. Kemudian ini juga sama nih. Untuk yang aluminium, 8 ditarik oleh 13. Magnesium, 8 ditarik oleh 12. Nah, secara logika juga, oh ini yang nariknya lebih banyak. Otomatis elektron ini akan lebih dekat ke inti. Makanya jari-jari aluminium ini akan menjadi paling kecil dibandingkan Mg dan juga Al ya. Atau bisa saya tulis jari-jari ion Al itu paling kecil karena memiliki inti atom protonnya 13 sehingga memiliki daya tarik terhadap elektronnya yang paling besar. Jadi jari-jarinya paling kecil sehingga bisa kita simpulkan jari-jarinya Na, Mg, dan Al. Na-nya yang paling besar ya, berarti jawabannya itu yang A ya. Untuk soal berikutnya, ini mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada suatu senyawa ya. Nah, ini dia menampilkannya dalam bentuk struktur kerangkanya ya. Artinya dia kan cuma garis-garis seperti ini aja. Nah, mungkin kalian beberapa ada yang kurang familiar. Nah, kemudian di sini juga katanya ini ada asam jengkolat. Nah, ini memiliki gugus fungsi apa aja? Nah, sebelumnya kakak mau ingatkan dulu beberapa gugus fungsi ya. Mungkin kalian ada yang masih hafal, ada yang lupa ya. Nah, ini kan buat kalian referensi soal yang mudah dan kalian belajar materinya tidak perlu terlalu dalam ya untuk bisa mengerjakan soal ini. Nah, untuk alkohol dia kan punya gugus fungsi OH, ether O, aldehid COH atau CHO ya, keton CO, asam karboksilat COOH,
ester COO, kemudian ada haloalkana RX ya, di mana X ini bisa FCl, Br atau I. Kemudian amina itu NH2 ya. Nah, jadi patokannya kalian hafal mengenai senyawa dan gugus fungsinya ya. Nah, kemudian struktur dari senyawa dari soal di samping bisa kita tulis ulang seperti ini ya. Kalau kalian belum familiar seperti ini. Intinya sih kalau tiap satu pojokan ini nih, kalau dia gak ada tulisannya, ini berarti C ya. Ini kan dia ada tulisannya nih. Nah, dia kalau selain C itu pasti ditulis ya. Misalkan yang ini nih, ini kan C. Nah, kenapa ini C-nya cuma C doang, nggak ada H-nya? Karena kan tangan C itu stripnya selalu 4 ya. Ini udah 2, ini 1, ini 1. Nah, sehingga ini kita bisa langsung lengkapi ya. Nah, kemudian katanya di pilihan pertama ada alkohol. Alkohol itu kan punya gugus fungsi ROH, asam karboksit COOH, ester COO, amina NH2 ya. Nah, bisa kita lihat di sini kan dia punya gugus fungsi COOH. Berarti punya gugus fungsi asam karboksilat. Nah, kalian jangan melihat, Kak, ini kan ada OH-nya nih. Alkohol masuk enggak? Nah, ini udah sepaket ya. Kecuali di sini ini enggak ada CO-nya nih, OH doang, berarti ini termasuk gugus fungsi alkohol ya. Nah, ini dia udah sepaket, berarti ini bukan alkohol ya, tapi asam karboksilat ya. Nah, di sini yang warna merah ini merupakan gugus fungsi dari NH2. Berarti jawaban yang benar itu amina dan asam karboksilat ya. Berarti 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 itu option jawabannya itu C ya. Nah, berikutnya untuk soal senyawa karbon lagi, ini mengenai isomer fungsi dan identifikasi dari rumus molekulnya ya. Nah, ini kita belajarnya cakupan materinya tidak terlalu banyak juga ya. Dan ini tipe soalnya juga sering muncul di SIMAK UI ya untuk bab senyawa karbon. Nah, beberapa hal yang perlu kalian ingat mengenai isomer fungsi senyawa karbon ini ya. Nah, untuk yang memiliki rumus molekulnya CnH2n plus 2O itu kan bisa alkohol dan juga bisa eter ya. Nah, untuk membedakannya, biasanya alkohol itu dia bisa bereaksi dengan natrium, sedangkan eter tidak. Berarti kalau dia memiliki rumus molekulnya sama, kemudian dia bisa bereaksi dengan natrium, berarti itu alkohol ya. Kemudian yang kedua, untuk yang memiliki rumus molekulnya CnH2n plus CnH2nO ya. Nah, dia bisa aldehid dan juga bisa keton. Nah, untuk membedakannya, apakah dia aldehid atau keton? Kalau memiliki rumus molekulnya sama, aldehid itu bisa bereaksi dengan Fehling atau Tollens ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang rumus molekulnya CnH2nO2 ini bisa merupakan asam karboksilat dan juga ester. Untuk membedakannya, biasanya di kalimat soal itu untuk ester itu suka diberi keterangan dia memiliki wangi essence buah-buahan, misalkan pisang, stroberi segala macam ya. Nah, untuk ini kalian di sekolah juga kan udah belajar mengenai ini ya. Ini untuk membedakan jika memiliki rumus molekul sama, kemudian untuk membedakan dia termasuk kelompok senyawa mana. Nah, untuk soal ini kan ada C5H12O. Otomatis dia memiliki rumus molekulnya ini ya. CnH2n plus 2O. Berarti kan kalau 5 dikali 2, 10 tambah 2, 12 ya. Berarti ini ada dua kemungkinan. Bisa alkohol. Nah, kalau alkohol ini dia bisa bereaksi dengan natrium ya. Bisa juga dengan eter. Ingat, eter ini tidak bisa bereaksi dengan natrium. Atau kalau dalam bahasa Inggris, natrium itu sodium ya. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Oh, ini C5H12O. Berarti bisa alkohol dan juga bisa eter ya. Nah, kalimat kuncinya ada di sini. Dia tidak bisa bereaksi dengan logam sodium atau aluminium. Berarti kesimpulannya jawabannya dia eter ya, atau option jawabannya yang A. Nah, untuk soal berikutnya ini mengenai keasaman pada senyawa asam karboksilat. Jadi kalau asam karboksilat dia terdapat gugus yang bisa mendorong atau menarik elektron, keasamannya akan bisa lebih asam atau tidak lebih asam ya.
Nah, sebenarnya kalian pada tingkat SMA, kalian tidak belajar ini. Cuma di SIMAK UI itu suka memunculkan hal-hal yang tidak dipelajari kalian di SMA. Mengenai fungsi pendorong dan penarik elektron ya. Nah, di sini untuk mempelajari ini relatif mudah ya. Dan untuk beberapa tahun kemarin, soal tipe ini cukup sering muncul. Apakah di tahun 2002, 2022, 2021, atau 2020 ya. Nah, keasaman pada asam karboksilat ini untuk senyawa yang paling asam ya. Ini kan asam karboksilat itu dia punya gus fungsi COOH ya. Nah, saya akan mengajarkannya lebih simpel saja ya. Nah, intinya kalau misalkan dia rantai utamanya makin pendek, itu akan lebih asam ya. Misalkan nih, asam format ini akan lebih asam dari asam asetat. Ini kan C-nya cuma satu, ini C-nya ada dua ya. Nah, kemudian kalau dia terdapat gugus halogen dengan prioritas lebih asam itu, kalau dia nempelnya ada fluorin, klorin, bromin, dan iodin ya, maka yang akan lebih asam itu kalau terikat gugus fluorin. Karena ini gugus penarik elektron yang kuat ya, yang akan membuat lebih mudah melepaskan H+. Contohnya, misalkan ini ada asam fluoroasetat sama asam kloroasetat. Ini kan C-nya sama-sama 2 ya. Nah, di sini yang terikat fluorin, yang ini terikat klorin ya. Oh, berarti ini dia lebih asam ya. Nah, kemudian jika gugus halogennya makin dekat ke gugus fungsi COOH, dia akan makin lebih bersifat asam lagi. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan C-nya ada 3. Yang fluorin ini terikat di C nomor 2 ya, sedangkan fluorin ini terikat di C nomor 3. Ini kan lebih dekat ke gugus COOH ya. Nah, ini akan lebih asam dibandingkan yang ini ya. Nah, berarti untuk soal ini bisa kita simpulkan, ini kan ada gugus F, ClBr, F ya. Nah, berarti otomatis 1 dan 4 ini pasti lebih asam karena dia terikat gugus fluorin ya. Nah, kita bandingkan dulu kalau 1 dengan 4. Nah, 1 dengan 4 ini kan terikatnya sama-sama fluorin, yang ini lebih dekat. Berarti ini paling asam. Berarti senyawa 4 ini yang paling asam nomor 1 ya. Nah, kemudian untuk ketiga gugus fungsi ini bisa kita bandingkan. Nah, yang ini yang paling asam nomor 2 ya, senyawa 1 ini. Karena kalau dibandingkan dengan Cl dengan Br, F ini akan lebih asam ya. Nah, karena ini sama-sama terikat gugus fluorin, berarti ini lebih asam daripada ini ya. Nah, ini kan FClBr sama-sama terikat di nomor 3. Nah, F ini akan lebih asam daripada Cl, lebih asam daripada Br ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan jawaban yang benar itu, kita cek ini aja ya. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling rendah. Itu salah ya. Harusnya keasaman yang paling rendah itu nomor 3 ya. Kemudian senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Senyawa 2 lebih asam dari senyawa 3. Benar ya, ini kan keasaman yang nomor 3, ini nomor 4. Berarti nomor 2 benar. Nomor 3, senyawa 3 lebih asam dari pada senyawa 1. Senyawa 3 ini ya, katanya lebih asam dari senyawa 1. Itu salah ya. Karena 1 salah juga, sebenarnya nomor 3 udah pasti salah ya. Kemudian yang keempat, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Ini benar ya. Paling asam nomor 1 nih, fluorin, dan dia terikatnya paling dekat ke COOH. Berarti ini nomor 4 benar. Nah, kalau 2 dan 4 yang benar, berarti opsi jawabannya yang C, maaf. Opsi jawaban yang C. Kalau D itu kan kalau 4 saja yang benar ya. Nah, demikian untuk pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka dan kalian pengen dukung terus channel ini ya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.